Kita akan melihat gereja yang memerintah. Karena memang pada akhirnya gerejalah yang akan berkuasa, akan memerintah, akan menentukan dunia ini mau jadi apa. Nah, gereja itu bukan gedungnya. Gereja ini bukan dibatasi oleh 4 tembok, 4 dinding ini. Gereja adalah Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu pastikan kita menjadi orang yang memerintah, berkuasa, menaklukkan. Kemudian Allah mengatakan, sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Mereka akan memerintah atas semua ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Mereka memerintah atas semua binatang besar dan semua binatang kecil yang merayap di atas bumi. Pada awalnya manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Memerintah. Jadi engkau tidak boleh diperintah oleh kondisi keadaan yang ada. Dunia mengecewakanmu. Dunia ini boleh istrimu, suamimu, anakmu, konsumenmu, langganan jual belimu boleh mengecewakanmu. Tapi engkau nggak boleh kecewa. Bisa dipahami? Masihkah kita kecewa dengan orang yang mengecewakan kita? Kalau masih, kita harus bertobat hari ini. Kita harus memerintah, kita harus menguasai, kita harus menaklukkan. Kekecewaan tidak boleh masuk dalam kehidupan kita. Karena gereja akan memerintah. Ya, kita ditakdirkan Tuhan untuk apa? Memerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir adalah ketetapan atau ketentuan. Tadi kita ditakdirkan untuk apa? Memerintah. Artinya kita ditakdirkan, ditetapkan, ditentukan Tuhan untuk memerintah. Hebat enggak kita? Dahsyat enggak kita? Jadi kalau kita kecewa, terluka, sakit hati dengan kondisi yang ada, wajar enggak? Enggak wajar. Pinter sekarang ya. Kalau orang yang melukaimu, kok sakit hati, wajar enggak? Masihkah begitu? Bagus. Karena kita ditakdirkan Tuhan untuk memerintah, berkuasa, menaklukkan. Apa bisa? Kenapa bisa? Ini. Kemudian Allah mengatakan, sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Bisa. Karena kita ini dijadikan seperti Allah. Allah cugetan enggak? Allah ngamuan enggak? Allah tersinggungan enggak? Baperan enggak? Nah kita harusnya kita tidak. Karena kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Saya ulangi lagi, Allah baperan enggak? Cugetan enggak? Ngamuan enggak? Nesunan enggak? Emosian enggak? Nah kita sok-sok. Nek sok-sok bagus. Yang penting ojo sok-sok boleh, tapi terus lama-lama dikurangi, terus bisa seperti Allah. Amin. Bagaimana seperti Allah? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita semua orang tidak bisa melihat Allah, ya, tetapi melalui keberadaan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, kita bisa melihat Allah. Bersyukurlah kita yang percaya pada Yesus, karena kita melihat pribadi, sifat, dan karakter Allah. Kalau Bapak Ibu pengen lihat Allah, lihatlah Yesus. Jadi bagaimana seperti Allah? Ya kita harus seperti Yesus. Betul? Karena begini, untuk melihat Allah kita tidak bisa. Tapi kita bisa melihat Allah, kepribadiannya, keberadaannya melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, supaya kita hidup seperti Allah, jadi kita harus hidup seperti Yesus. Sudahkah kita hidup seperti Yesus? Ini pertanyaannya. Keberhasilan kita sebagai orang Kristen adalah bukan rajinnya ke gereja, bukan rajinnya pelayan, bukan status kita di gereja, aku menjadi pendeta, menjadi pengurus gereja, bukan itu. Keberhasilan kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita sudah serupa dengan Kristus. Katakan amin.
Sudahkah kita seperti Kristus? Nah sekarang pertanyaan berikutnya, Yesus baperan enggak? Tidak. Yesus ngamuan enggak? Tidak. Yesus sakit-sakitan enggak? Tidak. Nah kita, dengar baik-baik, Bapak Ibu yang hari-hari sakit-sakitan, tolak itu, enggak wajar. Tuh, tapi kan saya masih di dunia Pak. Iya, walaupun kita di dunia, tapi kan kita harus serupa dan segambar dengan Allah, seperti Yesus. Jadi enggak wajar kalau kita sakit. Amin. Bilang sama sebelahmu, enggak wajar kalau engkau sakit. Karena engkau diciptakan serupa dengan gambar Allah. Amin. Saya berdoa engkau yang sakit sembuh hari ini. Yang lemah dikuatkan hari ini. Yang susah dihiburkan Tuhan hari ini. Engkau memiliki karakter Allah. Engkau memiliki keberadaan Allah yang tak tergoncangkan, yang tak dipengaruhi keadaan yang ada. Gak wajar kalau kita sakit, gak wajar kalau kita gagal, gak wajar kalau kita bangkrut, gak wajar kalau hidup rumah tangga kita itu berantakan. Amin. Gak wajar itu. Sewajarnya kita itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Sewajarnya kita itu hidup dalam kesehatan ilahi. Sewajarnya kita itu merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bagaimana kita akan menjadi saksi kalau kita sakit-sakitan? Bagaimana kita akan menjadi saksi kalau kita ketakutan? Bagaimana kita akan menjadi saksi kalau kita penuh dengan kekhawatiran? Bagaimana kita akan menjadi saksi kalau kita hidup dalam baperan? Apa sih baperan? Gampang tersinggung, gampang tercentok. Coba kepalkan tangannya. Saya tidak boleh dikuasai oleh masalah, tantangan, kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kegelapan, sakit penyakit dalam hidupku. Amin. Karena aku diberi roh seorang penakluk. Amin.